تعل فالشوق طال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matil imani wal islam wa ni'mati sihhati wal farad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Izzatul Islam yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk yang kesekian kalinya kita melapaskan tahmid alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, taufik dan hidayah serta inayahnya. Yang paling utama tentunya nikmat iman wal Islam, kemudian nikmat sehat wal farad serta nikmat kesempatan. Sehingga di subuh Ahad yang cerah, alhamdulillah kita dapat hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan redha dan tolongannya di masjid yang kita cinta ini, masjid yang membawa keberkahan dan kemuliaan kita di dunia wal akhirah. Salawat beriring salam marilah tak henti-hentinya kita lapaskan di dalam hati kita ataupun kita zaharkan, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti beliau baik secara lahir maupun batin. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jemaah yang saya muliakan, para ustadz ustazah qori-qoriah tentunya yang sempat hadir, baik Pak RT Pak RW, siapapun yang hadir ini, tentunya kita ini mendapatkan mardhatillah, artinya ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, detik ini, artinya kita dikawani, direwangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke majelis di kita di subuh Ahad ini. Alhamdulillah. Kalau kita perhatikan betapa banyak pada saat ini jiran tetangga kita, lingkungan kita yang hadir di masjid ini. Rasanya sangat-sangat minim sekali. Tapi Bapak Ibu bersyukur. Karena apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat itu akan Allah tambahkan kepada kita. Daripada kita tidur, bangun kesiangan, ibadat ida, mak mana rezeki kita nak berkah. Kita dapat hadir ke masjid ini, kemudian kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan qobliyah subuh atau sunat fajar. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa telah melaksanakan 2 rakaat salat sunat fajar atau qobliyah subuh, maka dia adalah menjadi pemilik, pewaris daripada dunia beserta isinya. Yakin tak kita? Ada tak yang tak yakin? Alhamdulillah, yakin galau. Harus yakin kita. Karena kita minta kepada Allah itu wa'bud rabbaka hatta anta ti'al yakin. Jangan kamu sembah Allah, jangan kamu memohon, jangan kamu minta kepada Allah kalau kamu tidak yakin. Tangan kita ngangkat, tapi hati kita jalan-jalan. Ada kekalangan, ada mikir ke sarapan pagi. Banyak. Jadi kalau kita betul-betul kita khusyuk, hati kita ini betul-betul kita tahukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Dan di dalam Al-Quran juga Allah sudah menjelaskan bahwasanya innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah Allah itu ingkar janji. Kalau kita sudah minta kepada Allah, tidak mungkin Allah kau diminta terus. Minta terus. Tidak, Allah tidak pernah macam itu. Sesudah kita minta, ditantang lagi, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa lagi? Apa lagi?
Makanya alangkah ruginya bagi kita begitu selesai sholat, kita tak galak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur-syukur kita mengikuti wiritan-wiritan yang kita laksanakan sholatnya. Kemudian kita mengaminkan pada saat daripada imam ataupun jamaah berdoa kepada Allah. Artinya kita berdoa, bermohon, bukan baca doa. Kalau baca itu, nah disinilah kita ada kekhawatiran sekedar membacakan. Kalau membacakan itu budak SD juga lah baca, asal dia baca tulis, baca. Tapi kalau yang nama permohonan di sinilah letak antara kita sebagai makhluk dengan Khalik, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita itu betul-betul dikabulkan oleh Allah, betul-betul kita sungguh-sungguh kita minta kepada Allah, tak kata minta selain daripada Allah. Karena kita ini adalah milik Allah. Makanya begitu kita keluar subuh dari rumah kita, apalagi sudah berwudu, alhamdulillah, tidak wuduknya di masjid. Wuduknya di masjid bagus juga. Ngapa? Karena siapapun yang berwakaf, yang berinfak untuk PAM, untuk listrik, jadi amalnya itu terus mengalir. Selagi itu dimanfaatkan untuk amal ibadah. Begitu langkah kaki kita pertama, langkah kaki kanan kita keluar dari rumah menuju ke masjid ini dihitung satu kebaikan. Jadi kalau kira-kira bapak ibu yang agak jauh dari masjid lebih banyak itu pahalanya. Dihitung satu langkah, tiap-tiap satu langkah satu pahala, satu kebajikan. Kemudian disusul dengan kaki kiri, dihapuskan satu kejahatan. Kelir dosa kita. Selesai, apalagi kita sholat. Kata Nabi, barang siapa sholat, sesudah sholat, jangan meninggalkan pembacaan ayatul kursi. Maka apabila dia meninggal sebelum zuhur, maka dipastikan dia daholal jannah. Insya Allah, yakin gitu. Maka dengan bapak kita tadi membaca, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ini kalau baca doa seperti ini jangan ditinggalkan. Minimal 1 kali. Nah 3 kali lebih bagus. Karena Nabi itu senangnya yang ganjil. Allah itu senangnya yang ganjil. Minta kita, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Jangan begitu kita dengar kabar ada saudara kita, ada tetangga kita, ada dulur kita yang meninggal, baru kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khatimah. Itu doa itu tidak berlaku lagi. Kalau roh itulah sudah keluar daripada jasad, tidak berlaku lagi. Pada saat dia nazak, pada dia saat sakratul maut, nah itu boleh. Ya Allah, Ya Allah, mudahkanlah Ya Allah. Kalau memang sudah waktunya, Allah panggillah dia dalam keadaan husnul khatimah. Tak umpama dia meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Janganlah sudah terkujur jasadnya di depan kita, baru kita nak doa dengan husnul khatimah. Doa itu sebelum, bukan sesudah. Samalah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma barikum lana min syahri Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku minta keberkatan di bulan Sya'ban dan pertemukan aku di bulan Ramadan. Artinya yang kita hadapi sekarang ini bulan Sya'ban, kita minta keberkatannya, afonian yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita minta dengan Allah. Kemudian kita minta pertemukan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang banyak, halalan thayyibah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kage dalam keadaan sehat, insya Allah sebulan penuh. Salah satu amalan di malam pertama di bulan Ramadan, kalau kata Nabi, kalau kamu kepengen puasa kamu sempurna sampai dengan 30 hari ataupun 29 hari, pokoknya sebulan penuh, maka kata Nabi Muhammad SAW, wiridkan, amalkan pada saat selesai sholat maghrib di malam pertama, malam 1 Ramadan itu, pertama baca Al-Fatihah 1 kali, Fatihah 1 kali, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Insya Allah selapar-laparnya kamu tidak akan lapar, sehaus-hausnya kamu tidak akan haus. Kenapa? Surat Al-Fatihah itu adalah salah satu daripada umil kitab, ibu daripada kitab. Pertama pembukaan. Pertama di dalam 114 surah itu pembukaan di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Penutupnya An-Nas. Minum Pak, Bu. Makanya, maaf sekali lagi maaf, kalau kita ada acara-acara ini, pembukaan usahakan
marilah sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Kitab. Suratul Fatihah. Jangan basmalah. Boleh, bismillah boleh tak? Boleh. Alhamdulillah, Fatihah boleh, lebih bagus. Karena kalau yang namanya basmalah itu jumlah hurufnya adalah 19 huruf kalau tidak salah. 19 huruf. Dalam satu huruf kita mendapatkan 10 kebaikan. Kalau 19 dikali 10 baru 190 kebaikan. Tetapi kalau kita baca dengan hamdalah itu atau suratul Fatihah itu 113 huruf. 113 dikali 10 yaitu 1130. Simpel, 7 ayat. Nah, masih juga kebanyakan di masyarakat kita yang ahlu sunnah ini, yang galak mimpin tahlil. Begitu akhir daripada tahlil, itu baca Fatihah. Fatihah, ayatul kursi, al-ikhlas, al-falaq, anas. Nah, ditutupnya oleh dengan Fatihah lagi. Jadi buka, tutup, buka. Tuntunan yang sebenarnya itu kapan sudah Fatihah, ayatul kursi, al-ikhlas, al-falaq, anas, selesai. Doa. Kecuali kita begitu dimulai dengan ayatul kursi. Mulai dari wa ilahukum ila wahidus. Anas, Fatihah, boleh. Tapi yang lebih utama adalah di depannya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, kita tentunya sebagai orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW merasa senang dan gembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena segala sesuatu itu ganjaran-ganjaran pahalanya, keberkahan-keberkahan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kalau kita tidak galak meningkatkan amal ibadah kita. Kita kaget taraweh, tadarus. Nah, tapi ingat, jangan keladasan taraweh utamakan begitu selesai sholat isya, sholat ba'diyah isya lebih utama daripada sholat taraweh yang 23 ataupun yang 8 rakaat. Jadi mbek dulu, kerjakan dulu ba'diyah isya 2 rakaat, baru kita taraweh. Kita ini kadang nyantai. Apalagi bapak-bapak saya kamu masih nunggu maksirol, belum mulai juga ya apa nih, tarawih, ngabis ke sebatang rokok dulu, santai. Lebih baik kita 2 rakaat ba'diyah isya, kemudian kita tarawih. Nah, ini lebih utama, saking utamanya daripada sholat ba'diyah isya itu luar biasa. Usahakan jangan sampai kita tinggal. Sebenarnya Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, kalau kita perhatikan bahwasanya sholat itu sangat-sangat mudah. Dan di dalam kita melaksanakan sholat itu tidak kata paksaan, cuma ada kewajiban. Kalau kita merasa umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diwajibkan bagi kita, kita laksanakan. Kita laksanakan. Supaya apa? Barang siapa yang benar-benar telah melaksanakan sholat yang 5 waktu secara kontinu, secara istiqomah, tidak usah khawatir masalah kehidupan. Yang susah menjadi senang, yang sempit menjadi lapang, yang sulit jadi mudah. Kenapa? Kita komunikasi terus antara Allah, antara yang menyembah dengan yang disembah. Pada saat kosong pun kita senantiasa zikir. Zikir luar biasa, apalagi istighfar. Istighfar itu terus terang. Kalau kita dawamkan istighfar, Nabi menganjurkan minimal dalam satu hari ini, 1 kali 24 jam, 70 kali kita istighfar. 70 kali. Istighfar mana? Istighfar yang pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cak mana kalau ditambah astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus. Ada lagi istighfar itu bukan untuk kita dewe. Istighfar untuk kita, kemudian untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabuki wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dapat kalau nak ditambah al-ahya, boleh. Karena begitu kita istighfar, itu isinya doa. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih istimewa adalah 1 kali dibaca istighfar itu sama dengan 70 kali istighfar biasa, yaitu sayyidul istighfar. Saya yakin dan percaya bapak-bapak udah ngamalkan itu. Tidak dibawa dijadikan wirid di masjid. Ngapa kaget kelamuan?
Maklumlah kalau kita nih Pak ngimam baca surat panjang dikit, doanya panjang dikit, aduh belum selesai dah, amin kata, amin. Nah, itu artinya berhentilah, bukan kabulkan. Ini padahal kita sebagai makmum tinggal ngangkat tangan, amin. Karena makanya kata Nabi, barang siapa sholat keutamaannya siapa sholat berjamaah, maka dipastikan sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya diijabah oleh Allah. Kenapa? Apa lebih dari 40 jemaah. Mulai imam yang di belakang itu dia kalau itu mulai dari apa nih yang kita lakukan, peramalan itu atau ibadah yang kita laksanakan. Ada yang ngaminkan ya Allah, dikabulkan Allah. Apalagi yang memimpin. Sama kita ini dapat kebaikan. Tidak mungkinlah imam nak ngajak kita kepada hal-hal yang rugi atau yang negatif. Nah, sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah surat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu atau diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa, muttaqin. Kita ini awal puasa maknanya masjid kita ini sempit, tambah rasanya anak dibesar masih cukup saking ini awal tuh. Padahal 10 hari pertama puasa itu rahmah, Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Yang ke 10 hari yang kedua mulai 11 sampai ke 20 itu adalah maghfirah, ampunan. Diberikan ampunan bagi kita-kita yang puasa ini. Kemudian mulai Quran 21 sampai dengan 29 ataupun 30. Ngapa 29 30? Itu itkun minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Jadi kita masalah puasa, kita ada usaha nak pusing-pusing. Sekarang kita ini ada pemerintah, ada ulama. Jadi kalau pemerintah itu memutuskan 30 hari, kita ikuti. Kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Jangan maknanya Muhammadiyah itu 29. Ya sudah, ada apa-apa. Jadi kita mazhab kita mazhab suci. Sudah sunnah dan Syiah. Jadi puasanya kita puasa meloi ahlu sunnah, lebarannya meloi Muhammadiyah. Jadi tidak usah dipikir, yang penting puasa kita tuh kena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau puasa itu karena iman, maka tidak kata hambatan, tidak kata halangan. Rezeki pun kita akan diberkati, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman Nabi kita Muhammad SAW 23 tahun beliau menjadi Rasul, yang namanya lebaran 30 hari itu cuma hanya 5 kali. Selain daripada itu 29 hari. 29. Nah, ngapa kita kadang-kadang pas bertemu 29 rasanya senang nian, kapan 30 mulai. Nah, mulai apa? Jangan sampai yang 29 lah kita lakukan ini jadi rotoan. Nah, jadi jangan-jangan kita itu. Dan ingat kewajiban kita, salah satunya di bulan Ramadan itu, akhir daripada Ramadan, kita mengeluarkan zakat. Kita tidak usah nak membahas masalah zakat harta. Karena harta kita ini masih banyaklah kurang. Tapi kalau memang nak sedekah, nak infak, walaupun kurang, itu lebih bagus. Sedekahlah kamu. Tapi yang namanya zakat fitrah, awas, fitrah ingat ini, kewajiban yang harus kita laksanakan. Baik itu bayi atau balita, remaja, lansia, itu tetap. Umpama, kebetulan kita punya anak kita melahirkan 5 menit sebelum 1 Syawal, sebelum maghrib, sebelum berkumandangnya azan, maka si anak ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi begitu umpama beduk, tak, dung, azan, lahir, tidak kena zakat, tidak wajib. Ingat ini, kita kadang sudah ngapa? Dapat cucu nak ngantarkan fitrahnya, tidak diwajibkan. Nah kemudian, kalau umpama kami ini pribadi ngantarkan zakat
zakat fitrah 2-3 hari sebelumnya. Karena panitia di masjid ini adanya sebenarnya kebanyakan kita nih panitia badan amil zakat dan fitrah. Nah, sebenarnya yang namanya panitia zakat itu, dia tidak mendapatkan bagian daripada apa yang dibagikannya. Kecuali dia badan amil zakat. Kalau dia badan amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah kota, umpamakan itu kan kota atau melalui Basnas, maka kita ini dibayar oleh pemerintah. Tapi jangan kita ini kadang-kadang ada jemaah ini berebut. Woi kamu nih, tentang ketua panitia zakat, aku tidak dimasuk ke. Nah mulai berotok. Jadi generasi belangkon. Belangkon apa? Di depan nondok, di belakang negam dia. Itu kira-kira. Jadi jangan-jangan macam itu. Nah ikhlas kita nih. Kami terus terang bertahun-tahun sejak tinggal di gereja. Afodianian, motif kita tuh, motivasi kita menjadi panitia tuh. Apalagi di dalam penyalurannya kaget. Penyaluran salah sasaran kita yang namanya panitia bertanggung jawab. Kadang-kadang begitu panitia ditanya, oh itu kami minta datanya dari RT. RT terus terang, RT ini kalau baca, nak dinjogan loh tetangga gue. Nak dinjogan loh, tidak dinjok kaget. Mulai mereka kapan bertemu. Dinjok bukan hak dia. Nah jadi kira-kira untuk apalah kira-kira Pak ini Pak memberikan sesuatu ke seseorang. Nah ini baiklah kau. Tapi bukan hak dia. Yang nanggung dosanya kita, yang nikmatnya dia. Jadi belajarlah amanah. Sampaikan yang benar. Nah, yang benar, yang hak. Nah, yang namanya zakat kembali kepada zakat fitrah, kami umpama 3 hari sebelumnya sudah menyerahkan ke badan amil zakat. Baik itu perorangan ataupun melalui masjid atau panitia-panitia lainnya. Sebelum datangnya maghrib di malam 1 Ramadan 1 Syawal itu, umpama 5 menit baik sebelum datang 1 Syawal, meninggal kami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal ketemu apa? Jadi macam mana masalah fitrah yang telah kami serahkan? Panitia ataupun siapa yang menerima berhak untuk mengembalikan kepada keluarganya. Karena siapa yang meninggal sebelum datangnya 1 Syawal atau sebelum datangnya azan maghrib, maka dia tidak dikenakan fitrah. Walaupun dibalik juga pasti panitia atau ahli waris tidak Pak. Kami serahkan, kami ikhlas. Pasti macam itu, tapi hukumnya harus kita balik ke dulu. Ingat. Jadi jangan sampai kita nanggung dosa daripada perbuatan-perbuatan yang niat kita tuh bagus niat kita tuh untuk mempermudah, untuk kerjasama. Tapi jangan ada berotok sedikit kita berotok mentah lagi. Tak pacak diteguk, tak pacak ditelen. Inilah. Kemudian sehubungan dengan minum. Nah, kami pegang juga minum ini. Kami jelaskan. Kita ini terus terang, apalagi di undangan. Ada umpama acara resepsi ataupun hitanan ataupun marhaba. Di depan rumah itu umpama ada meja prasmanan. Meja prasmanan bakso kita baik, tidak usah meja Perancis. Bukan meja Perancis itu, alangkah jauhnya dari Perancis nak datang ke Patra Sriwijaya ini. Karena terus yang namanya Perancis itu cara makannya itu disiapkan, dilayani. Nah, makai anu pula di sini makai beber, celemek itu istilahnya nah. Makai ini. Jadi yang namanya Perancis itu alatnya disiapkan, makanannya pun kita disiapkan, dilayani. Bukan kita ngembek dewek. Kalau yang namanya ngembek dewek itu bahasa kitanya itu prasmanan. Kalau nak pakai istilah-istilah asing itu self service, melayani diri sendiri. Itu. Karena terus terang banyakan kita macam ini. Apa Perancisan. Lah sedekah bohong pula kena bahasa ini, bahasa. Ngapa nak ruahan? Ngapa ruahan? Makan apa? Makan nasi tapi ngotak ibai. Nah, ngotak ibai artinya bukan nasi, bisa bobor. Di kotak bahasa sedikit-sedikit itu mempengaruhi daripada ini, tapi tidak apa-apa, ini humor. Nah, cara makan tadi, kalau kita di undangan, walaupun macam mana, jangan apalagi sambil tegak.
makan, minum atau minum pada umumnya tangan kiri. Tangan kiri tegak pula. Ya hulu fi malihi. Sesungguhnya syaitan laknatullah makan dan minum dengan tangan kiri. Hati-hati sekarang kami sampaikan. Jadi usahakan kalau makan dan minum dengan tangan kanan. Posisi jangan tegak, duduk. Nah, jadi supaya kita apa-apa yang kita nikmati dalam kehidupan ini betul-betul berkaitan dengan sunnah Nabi, berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini sebelum kami tutup, kira-kira nak bertanya, pacak kami jawab. Ndak pacak dijawab, mohon maaf baiklah, keterbatasan. Silakan. Selama ini kita bertetangga, dari tetangga itu jadi keluarga, sehingga akan terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang bagus, rezeki pun mendapat keberkahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa percaya dengan hari akhir, maka pala jujarahu, janganlah kamu menyakiti tetangga. Apalagi nak masuk puasa, tak usah lagi kira-kira nak melengos ke kanan, dia nengok kanan kita ke kiri, dia nengok kiri kita ke kanan. Hati-hati. Kemudian ada satu lagi, bermohon maafanlah. Umpama ibu-ibu dengan Pak RT, kalau Pak RT sebagai tim sukses, atau dengan tetangga, kalau tetangga itu tim sukses, datangi sebelum ajal menjemput kita. Pak RT ataupun Pak siapa, aku terus terang minta maaf lahir dan batin. Dulu kamu memberikan amanah kepada kami, amanah itu ada yang sampai, ada yang tidak. Terus terang, itu lemah kalau Pak RT atau tim sukses yang datang ke rumah bapak, ke rumah ibu, lemah gitu. Tapi kalau bapak atau ibu yang datang ke rumah Pak RT kira-kira apa dia syaratnya? KTP kakak aku ada kalau ada 7 atau pilih di rumah. Siapa calonnya? Ini. Nah ini kami. Dinyo oleh Pak RT 7. Padahal anak dedek tim sukses dari uang yang lain. Tidak ditunaikan amanah ini, awas, hati-hati. Jadi lebih bagus kita kaget kapan ditanya ngapa? Duit caleg itu, ya duit caleg, tapi caleg itu manusia, timnya ini kepercayaan. Kita datang dengan Pak RT atau dengan tim itu, kita janji bahwa kita nerima ini, kita akan nolong dia. Nah, tapi kalau kita kira-kira lemaklah kita minta maaf. Kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir maupun batin, dan dilimpahkan rezeki yang halal, thayyibah dan berkah, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu tentunya dengan rezeki yang banyak, yang halal dan thayyibah. Kemudian apa yang kita rencanakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan dijadikan anak-anak yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas segala perhatiannya, atas segala kehadirannya. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila Allah Subhanahu Wa Taala manggil kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, kita semua ampun. Marilah kita tutup majelis ini sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.